Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Tabalong atau yang mewakili, yang kami muliakan Al-Habib Muhammad Bani bin Idrus Al-Idrus, yang kami hormati atau yang kami muliakan Al-Ustadz Haji Fahmi Ansari LC selaku Khatibul Majelis Nurul Anwar, yang kami hormati Bapak Sunardi anggota DPRD Kabupaten Tabalong, yang kami hormati Bapak Muhammad Rus'an SLMM selaku Direktur Majelis Nurul Anwar dan Ketua Panitia Pelaksana Acara, yang kami hormati Kepala Desa Kambitin, yang kami hormati Kepala Desa Kambitin Raya, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita persembahkan atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara kegiatan Haul Abah Gunung Sekumpul dan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan semoga kita semua yang hadir pada acara ini diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan berkat salawat yang senantiasa kita baca, kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan rahimakumullah, acara kita pada malam hari ini diawali dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya marilah kita simak dan resapi bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori terbaik 1 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 kepada Saudara Ahmad Nur Effendi Eskom. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Bupati Tabalong yang hari ini diwakilkan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Tabalong kepada Bapak Haji Muhammad Nur Rifani SH ST MT. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan tokoh-tokoh agama, para alim ulama, wabil khusus para habaib, dan yang terkhusus sekali Habib Muhammad Bagir yang alhamdulillah bisa berhadir dari Jakarta. Terima kasih bisa di Tabalong. Mari kita doakan beliau-beliau ini, semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ustadz sekaligus guru kita, Ustadz Fahmi Ansari LC. Mari kita doakan juga beliau, semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Kambitin beserta jajaran, Direktur Majelis Taklim Nurul Anwar, yang sana kami Saudara Rusan, kemudian anggota DPRD Dapil Tengah ya, alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, undangan yang insyaallah semua dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan titip salam dari Pak Bupati dan permohonan maaf beliau. Malam ini beliau seyogyanya bisa menghadiri acara ini, tapi karena memang ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, sehingga mohon maaf beliau mewakilkan kepada kami. Pertama-tama tentunya marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikannya nikmat sehat, nikmat umur, kesempatan untuk bisa menghadiri acara pada malam hari ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad beserta keluarga, sahabat, kerabat untuk beliau yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, kami luar biasa terkejut malam ini, Ustaz, guru dan para habaib. Ini malam minggu sebenarnya, tapi saya melihat ini masya Allah luar biasa. Anak-anak kita, anak-anak muda kita banyak berhadir pada hari ini. Saya terkejut tadi, tidak menyangka Kambitin ini kan jauh, tapi bagaimana alhamdulillah hari ini banyak anak-anak muda bisa hadir di sini. Ini sungguh luar biasa. Mari kita doakan anak muda kita, semoga anak muda kita juga diberi kesehatan, dipanjangkan umur, menjadi pemimpin masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun juga visi Kabupaten Tabalong adalah
mewujudkan Kabupaten Tabalong yang agamis. Alhamdulillah, kami terima kasih Pak Ustadz, para habaib terus memberikan ilmu agama kepada masyarakat kita, kepada kami, sehingga insya Allah dengan ilmu ini merupakan bekal kami nantinya dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Sekali lagi, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Habib Muhammad Bagir yang bisa hadir dari Jakarta, bisa di Tabalong. Mudah-mudahan nantinya Pak Habib bisa lagi kemari Pak Habib. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita dengarkan dengan hikmat tausiah agama oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Bagir bin Idrus Al-Idrus. Kepada yang mulia kami silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lakum busral ijabati wal qabuli minal maula biwasitati rasuli. Da'ada al-inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazil. وصلتم واجتمعتم واتصلتم وكانت وائسة الوصول على يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصر طه والبتول على يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا رسول الله على يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حضرة المكرمون para habaib, para darah dari Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara yang hadir di sini para habaib kita. Kita doakan habaib kita yang Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi hidupnya sehingga terus bisa memimpin kita di jalan Allah, jalan Rasulullah. Dan juga kita doakan sahibul majlis kita, guru kita bersama, Guru Fahmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Allah berikan kesehatan jasmani rohani beliau. Allah berkahi ilmu beliau. Allah berikan keistiqomahan kepada beliau sehingga terus bisa mengikuti jejak guru-gurunya sampai akhir hayat beliau. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, sehingga Allah meringankan langkah kaki kita dari rumah ke tempat yang mulia ini, ke tempat yang agung ini, dalam acara yang mulia, dalam bulan yang mulia, dalam peringatan haul manusia yang mulia. Semuanya ini adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk bisa hadir menjadi tetamu-tetamunya Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya kita saat ini adalah kita jadi tamunya Nabi Muhammad.
Kenapa? Karena peringatan daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Yang kedua, kita menjadi tetamunya Guru Zaini, yang dimana beliau adalah salah satu putra terbaik orang Banjar, yang dimana beliau mengharumkan nama Banjar, bahkan Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan, dengan akhlak beliau, dengan ilmu beliau, dengan ketawaduan beliau, dengan kedermawaannya beliau, sehingga Kalimantan Selatan terkenal hampir daripada seluruh penjuru dunia. Hari ini kita menjadi dua tamu dari manusia pilihan Allah. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Guru Zaini. Yakinlah, keluar dari tempat ini Allah telah ampuni dosa-dosa. Yakinlah, keluar dari tempat ini Rasulullah menyiapkan jamuan terbaiknya untuk kita, yaitu berupa syafaat nanti kelak di yaumil qiyamah. Yakinlah, malam hari ini Guru Zaini yang berada di alam barzah menyaksikan kita dan mengamini doa kita, sehingga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad yang berada di bulan agung, bulan Rajab. Rajab ini dikatakan adalah Sahrullah, bulannya Allah. Kenapa? Karena Rajab adalah bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini semua manusia yang penuh dengan dosa, betul. Maka saat ini saat yang tepat untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Allah membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya. Makanya orang yang rugi ketika lewat bulan Rajab tapi tidak diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak istighfar di bulan ini, sehingga insya Allah keluar dari bulan ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memulai firman-Nya dengan kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim. Peringatan Isra wal Mi'raj ini saya kasih gambaran. Peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah Allah sedang menunjukkan kepada makhluknya, hambanya, kita semua, bahwa Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa segalanya. Kalau Allah mau, bisa. Idza arada syai'an ayyakun lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah punya mau, maka terjadi. Artinya apa? Peringatan Isra wal Mi'raj ini yang hebat Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sebagai objek. Di sini Allah sedang menunjukkan Nabi Muhammad diberangkatkan perjalanan yang jauh, yang saat itu 1400 tahun itu ditempuh dengan kuda ataupun dengan onta, memerlukan waktu 30 hari sampai 40 hari, ditembus dalam waktu sesaat. Artinya Allah menunjukkan kehebatannya. Di sini yang hebat Allah sedang ditunjukkan objeknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma diam. Diperintahkan Allah ke sini, ke situ. Yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Allah memulai kalimat firman-Nya dengan kalimat Subhanalladzi, Maha Suci Aku, kata Allah. Apa? Subhanalladzi asra, kata Allah, saya sendiri, ini buktinya.
yang memberangkatkan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isra wal Mi'raj ini adalah satu hadiah dari Allah. Kok bisa begitu? Karena Nabi Muhammad berhasil di dalam perlombaan penghambaan kepada Allah dari seluruh makhluk ciptaan Allah, malaikat semuanya berlomba-lomba di dalam ibadah, maka terbaik adalah Nabi Muhammad. Sehingga Allah memberikan hadiah juara satunya dengan Isra wal Mi'raj. Apa buktinya? Subhanalladzi asra bi abdi, kata Allah. Allah menyatakan bahwa yang saya berangkatkan adalah hambaku Nabi Muhammad. Ketika mendapatkan ayat ini, Nabi Muhammad bahagia. Nabi Muhammad di ayat-ayat yang lain dipanggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Senang, bukan nggak senang. Tapi ketika dipanggil bi abdi dengan hambaku, Nabi Muhammad merasa bahagia. Kenapa? Karena beliau sudah dianggap oleh Allah menjadi hamba terbaiknya Allah. Beliau berhasil usahanya menjadi hamba terbaik Allah. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi abdihi lailan, di dalam bahasa Arab lailan itu artinya sedikit malam. Tapi kalau satu malam suntuk, satu malam full, itu dalam bahasa Arab artinya al-lail. Kalau al-lail artinya satu malam suntuk, satu malam full. Tapi kalau lailan sedikit malam, bisa seperempat, bisa 1 jam, bisa 2 jam, walhasil bagian sedikit dari malam. Ini menunjukkan bahwa kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Diberangkatkan Nabi Muhammad dari mana? Dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah diberangkatkan di masjid atau dari masjid? Kok nggak diberangkatin langsung dari rumah? Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan pelajaran kepada kita bahwa masjid adalah tempat yang paling Allah cintai di muka bumi. Kenapa bisa menjadi tempat yang paling Allah cintai? Karena di masjid tidak boleh ada urusan dunia, tidak boleh ada urusan politik, tidak boleh ada urusan selain daripada mendekatkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu hanya boleh buat dakwah, belajar, majelis taklim, zikir, sholawat, baca maulid, baca tahlil, sholat sunnah, apapun yang mendekatkan diri kepada Allah boleh. Selain itu haram. Dan Allah juga sedang memberitahu kepada kita jangan jauh-jauh dari masjid. Ini makna yang terkandung bahwa Allah memberangkatkan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Kalau Nabi Muhammad diberangkatkan dari rumah, umatnya makin jauh dari masjid. Sekarang aja sudah pada jauh, betul. Padahal Nabi Muhammad diberangkatkan dari masjid ke masjid. Umatnya sekarang jauh dari masjid. Bagaimana kalau Allah berangkatin dari rumah? Nggak ada yang ke masjid, insya Allah umatnya Nabi Muhammad. Betul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Perjalanan Isra wal Mi'raj memiliki banyak kejadian. Di antaranya Rasulullah sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah beberapa kali transit, berhenti, diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril melalui kendaraan buruk. Ya, tahu buruk? Tahu nggak? Ada yang jawab. Bu, tahu buruk? Apa itu? Bukan nama paket ya? Atau nama pesawat? Bukan. Ada pesawat buruk. Buruk tahu? Yang ada di gambaran kita buruk, kuda berkepala manusia, betul? Jujur aja dah, betul nggak? Itu belajarnya sama Syekh Google. Iya. Kalau ada gambaran seperti itu berarti Syekhnya adalah Syekh Google, bukan daripada guru Fahmi.
Karena di kitab manapun tidak ada dijelaskan bahwa buruk itu kuda berkepala manusia. Coba cari kitabnya, kasih ke saya. Nggak ada. Buruk itu diciri-cirikan oleh mereka para ulama. Ciri-cirinya binatang yang lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Jadi tengah-tengah. Itu binatang cuma ada di surga. Jadi bentuknya gimana yang tahu Rasulullah. Jadi bukan kuda kepala manusia, ada lagi ngabarin kuda kepala perempuan. Masya Allah. Ya, ini gambaran-gambaran nggak jelas. Nah, Nabi Muhammad saat itu siap ngaji nggak ini? Ini saya mau ceritakan panjang nih. Ini baru Isra Mi'raj, belum nanti khabar saya ini, siap nggak? Nggak ada yang jawab dulu. Udah saya tutup aja ya. Kita ngaji malam ini, insya Allah. Siap? Alhamdulillah. Nabi Muhammad melakukan beberapa kali transit. Yang pertama diantaranya salah satunya beliau turun di dalam satu kota yang indah, yang bagus, sehingga Nabi Muhammad diperintahkan malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, wahai sahabatku, ini tempat apa? Malaikat Jibril berkata, wahai sahabatku Rasulullah Muhammad, bahwa ini adalah tempat nanti engkau akan hijrah. Apa itu? Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya Yasrib, sebelum Madinah Munawwarah. Kenapa Nabi Muhammad diperintahkan sholat? Untuk supaya kota tersebut menjadi berkah karena disujudi manusia yang sempurna di dalam penghambaan kepada Allah. Yasrib ini Pak, dulunya adalah kota yang menyeramkan, kota kematian, kota wabah. Jadi kalau orang masuk Yasrib atau kota Madinah, sama sekarang ini namanya kota Madinah, itu orang masuk situ kena penyakit mati. Ini benar. Dan salah satu di antaranya penyebab ayahanda Nabi Muhammad wafat karena beliau masuk kota Yasrib menengoki saudaranya yang sakit, beliau pulang sakit meninggal. Jadi nggak ada yang berani masuk kota Yasrib. Karena Nabi Muhammad sholat. Sekarang saya mau tanya, siapa yang nggak ingin masuk kota Madinah? Walaupun Islam KTP, yang ngaku Islam doang tapi nggak ibadah, kenapa? Kalau ditanyain, pengen nggak ke Madinah? Pengen. Kenapa? Karena keberkahan. Sebab Nabi Muhammad sujud di kota tersebut. Yang kedua, Nabi Muhammad berhenti di makam kuburan Nabi Musa alaihi salam. Saat itu Nabi Muhammad berjumpa Nabi Musa dalam keadaan sedang ibadah di alam barzahnya, di kuburannya. Setelah berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad melakukan perjalanan lagi. Yang ingin saya bahas adalah, Habib, apa buktinya kalau Nabi Muhammad ziarah ke makam Nabi Musa? Betul nggak? Kan selama ini orang-orang sebelah, insya Allah nggak ada di sini, yang menyangka bahwa ziarah itu bid'ah, bukan ajaran Islam. Dia belajarnya kalau kata orang Jakarta itu nggak ngopi, jadi setengah doang ilmunya masuk, ngantuk. Iya. Kenapa saya bilang Nabi Muhammad ziarah? Itu di dalam hadis, silakan nanti buka kitab hadis Sahih Bukhari, ada di situ dijelaskan ciri-ciri letak makam Nabi Musa. Secara detail Nabi Muhammad menjelaskan, panjang hadis. Artinya kalau Nabi Muhammad gak ziarah, ya mungkin Nabi Muhammad tahu posisinya di mana. Betul nggak? Kan nggak mungkin umatnya Nabi Musa saat hidup sampai umatnya Nabi Muhammad. Tahu-tahu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dulu yang nguburin Nabi Musa. Ingin tahu nggak kuburannya Nabi Musa? Kan nggak mungkin. Betul. Artinya apa? Ziarah adalah bagian daripada ajaran Islam, bagian daripada ajaran syariat Islam. Alhamdulillah, kita ahli sunnah wal jamaah mempercayai ziarah adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam agama. Betul?
Mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu. Amin. Nah, yang selanjutnya Nabi Muhammad, panjang ceritanya, kita singkat. Nabi Muhammad sampailah di Masjidil Aqsa. Sebagaimana Allah berfirman, "Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir." Allah menyatakan bahwa yang mana dua kota tersebut diberkahi oleh Allah. Kenapa diberkahi? Karena dua kota tersebut adalah kota suci yang banyak para nabi ibadah sujud di tempat tersebut. Banyak para nabi bermunajat di tempat tersebut, sehingga Allah berkahi. Dan makanya Nabi Muhammad saat itu di Masjidil Aqsa menjadi imam. Dari siapa? Dari seluruh para nabi dan rasul yang diciptakan oleh Allah, dan para malaikat pun diperintahkan turun untuk menjadi makmum Nabi Muhammad SAW. Bayangkan gimana nggak berkah itu Masjidil Aqsa disolatin arwah para nabi, semuanya arwah kecuali Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu belum meninggal, diangkat oleh Allah. Jadi saat Isra wal Mi'raj Nabi Isa turun beserta jasadnya. Nah, makanya saya ingin jelaskan kenapa kota Palestina sampai sekarang atau Masjidil Aqsa direbutkan, karena mereka tahu bahwa di dalam tempat tersebut ada berkah. Jadi keberkahan itu orang kafir aja yakin, orang Islam nggak yakin kan? Ada ajaran yang menganehkan keberkahan, membid'ahkan keberkahan, bingung gitu, betul? Dan di sini nggak ada. Iya, itu kota jadi berkah, makanya direbutin. Salah satu kenapa sampai kapanpun nggak akan damai. Ya, Palestina direbutin, khususnya Masjidil Aqsa direbutin, kenapa? Karena ada berkah, mereka percaya. Tetapi tidak beriman sama Allah. Artinya apa? Kalau ada berkah di dalamnya pasti ada tambang minyak, ada batu bara mungkin, atau ada yang lain, pasti ingin mereka kuasai. Inilah penyebabnya perang sesama antara umat Islam dengan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? Kalau diceritakan panjang bisa sampai subuh. Setelah di langit ke-7, ini adalah batas antara makhluk dengan Sang Khalik. Tidak ada yang bisa menerobos siapapun itu makhluknya Allah, bahkan malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, tangan kanannya Allah kalau bahasa kasarnya, asistennya Allah, tidak sanggup menerobos. Kenapa? Ini saya jelasin. Karena di atas langit ke-7 itu ada namanya Sidratul Muntaha. Betul? Betul nggak? Apa itu Sidratul Muntaha? Nggak tahu. Betul? Tahu? Ada yang tahu? Enggak. Taunya cuma Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu dari bahasa Arab sidir. Sidir itu apa? Daun sirih. Muntaha itu bahasa Arab itu artinya paling atas, paling ujung. Artinya Allah ciptakan pohon sirih atas langit. Terus tanahnya bagaimana? Ya otak kita nggak sanggup, betul. Kalau Allah bisa, ya. Kok bisa ya pohon di atas langit apa nggak jatuh? Ya kalau otak kita nggak nyampe dah, nggak bakal bisa nih. Ya. Tapi Allah bisa. Artinya Allah menciptakan pohon sirih menjulang tinggi ke atas, dan paling ujung pohon tersebut adalah batas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa malaikat yang bisa tembus, makhluk siapapun nggak bisa tembus? Karena di dalam daun tersebut, ini daun sirih itu yang ada di langit ke-7 itu jumlahnya daunnya sama dengan jumlah manusia.
Manusia diciptakan dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, jumlahnya miliaran, nah itu jumlahnya sama daun tersebut. Setiap orang dicatat di dalam daun tersebut satu. Saya, ya, terus guru Fahmi dan lainnya, para habaib semuanya ada catatannya, kita semua ada catatannya. Lahirnya tanggal berapa, ibunya siapa, bapaknya siapa, rezekinya berapa, matinya kapan, tanggal berapa, detik apa, matinya kenapa, semua dijelasin. Makanya kalau makhluk bisa tembus bocor, itu bisa tahu, wah saya mati ternyata tanggal 20 November, matinya ditabrak truk jam 3 sore, saya nggak keluar deh. Betul nggak? Nah kita tahu matinya kapan. Tapi orang yang paling tua, tanyain yang paling tua di sini, mau nggak mati? Nggak mau. Begini panjang umur, betul nggak Ki? Makanya nggak ada yang tahu kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah setiap orang itu mati, pohonnya bergugur, daunnya berguguran jatuh. 5 orang kita bolong mati, 5 daun jatuh. Tapi jatuhnya nggak ke bumi. Kalau jatuhnya ke bumi kita baca, ya ternyata simpulan matinya masuk neraka. Iya musuh gue tuh masuk neraka. Itu bisa senang, betul nggak? Ah jangan ngelatin lah. Tapi lihat daunnya catatannya dia matinya nggak enak, mabuk. Itu dia bisa sholatin. Betul nggak? Makanya jatuhnya nggak ke muka bumi. Karena apa? Takut nanti kita nggak akan ada yang saling menghormati, saling mencintai, saling musuh. Takut semua aibnya kita tahu semua. Betul. Nah, Nabi Muhammad membaca semua itu catatan tersebut. Makanya Nabi Muhammad ketika beliau pulang dari Isra wal Mi'raj lebih banyak menangis. Kenapa? Karena beliau tidak mau satupun umatnya masuk ke dalam neraka Allah. Inilah kasih sayang Nabi Muhammad. Inilah kasih sayang Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad menyambut dengan pujian kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan, keberkahan, pengagungan kepada Engkau wahai Tuhanku. Maka Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lihat Nabi Muhammad mendapat rahmat dari Allah, salam balik dari Allah, keberkahan dari Allah. Nabi Muhammad nggak mau dapat berkahnya sendiri, nggak mau dapat rahmatnya sendiri, sehingga Nabi Muhammad pun menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna ya Allah, salam dari kami, saya dan sahabat-sahabat saya ya Allah. Dan kepada siapa? Dari siapa? Daripada umat-umatku kelak yang beriman kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya Allah juga memberikan rahmat, kasih sayang, dan keberkahan kepada kita semua. Tuh lihat Nabi Muhammad. Begitu cintanya kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Inti yang ingin saya sampaikan daripada Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad saat itu ditunjukkan bagaimana nikmatnya surga, bagaimana adabnya api neraka, semua dibongkar semua. Tidak ada ditutupin lagi antara Nabi Muhammad dengan Allah. Dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj melihat ada satu lubang kecil. Ya, di sini di situlah ya, kayak begitu di tanah, lubang kecil, gerak-gerak kayak ada satu hewan yang ingin keluar. Biasanya kan yang keluar ular ya atau tikus lah ya. Itu Nabi Muhammad melihat ini lubang kecil gerak kayak ada sesuatu binatang yang ingin keluar, yang mau keluar binatang tersebut. Ditungguin sama Nabi Muhammad. Lihat begitu keluar, tahu nggak yang keluar apa? Banteng. Binatang gede, banteng keluar dari lubang kecil. Begitu dilihat sama Nabi Muhammad, banteng tersebut nabrak sono, nabrak sini, hancurin sono, hancurin sini. Sudah pada hancur semua,
Ini banteng mau masuk lagi ke lubang kecil, maksain. Nabi Muhammad heran, kan nggak mungkin binatang besar bisa masuk di dalam lubang yang kecil, betul? Ini banteng berusaha masuk tapi nggak bisa. Nanya, ya Allah, apakah ini ya Allah? Maka Allah menjelaskan, ini perumpamaan umatmu ya Rasulullah. Nabi langsung gemetar, ada apa lagi? Bagaimana ya Allah? Maksudnya apa ya Allah? Iya, lisan. Paham? Lisan ini kecil atau gede? Kecil. Yang keluar dari lisan ini besar atau kecil? Besar. Satu rumah tangga bisa bunuh-bunuhan gara-gara ini. Betul. Satu RT bisa musuh-musuhan gara-gara ini. Satu RW bisa musuh-musuhan gara-gara ini. Satu negara bisa perang gara-gara ini. Betul atau betul? Artinya yang keluar dari lisan adalah hal yang besar. Betul. Tadi banteng merusak, betul. Yang keluar dari lisan merusak hati orang. Betul. Orang kalau sudah kena lisan sakit, hatinya lebih sakit daripada dibunuh. Betul. Kalau dibunuh sakitnya sekali, kalau dari lisan sakitnya nggak bisa hilang. Betul. Bahkan sampai mati dibawa kadang-kadang. Betul. Karena apa? Lisan. Ini bahaya lisan. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, amannya negeri, amannya bangsa kalau bisa menjaga lisan. Jangan ada cacian, jangan ada fitnah, jaga kita lisan. Sampai Nabi Muhammad di dalam kitab, di dalam hadis Arba'in, beliau menarik lidah daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ditarik lidahnya Sayyidina Mu'az bin Jabal, Nabi Muhammad seraya berkata, "Kuf 'alaiha hadza." Wahai Mu'az, jaga ini lidah. Saking perkara yang penting ya Rasulullah. Ini perkara yang penting. Sayyidina Mu'az bertanya lagi sama Rasulullah, apakah bahayanya lidah? Apakah banyak daripada orang masuk ke neraka gara-gara lidah? Apa kata Nabi Muhammad? Sekilat muka ya Mu'az. Di bawah nama orang tuanya Sayyidina Mu'az bin Jabal. Orang Arab ini kalau sudah membawa orang tua, artinya perkara yang sangat penting, bukan main-main. Makanya di Singapura juga ada kan, Sayyidina Jabir, akhbirni di abi wa ummi, akhbirni an awal syai'in khalaqallahu qabla ahsan. Dengan kedua orang tuaku ya Rasulullah, beritahu kami tentang pertama kali Allah ciptakan. Ini menunjukkan bahwa beliau ingin benar-benar tahu perkara ini. Makanya dijaga. Sudah lihat guru kita ini ada nggak lisannya keluar dari lisan beliau kalimat kotor? Ada nggak? Ada nggak videonya beliau mencaci maki orang? Ada nggak videonya beliau melaknat orang? Bahkan sama musuh-musuhnya pun beliau doain. Bahkan beliau sama musuh-musuhnya pun senyumannya tidak berubah. Betul? Beliau sama yang kaya senyumnya sama yang miskin senyumnya sama. Betul. Kalau kita sama yang miskin berubah. Kenapa? Mau ngutang. Udah pikiran udah jelek tuh kalau udah datang orang miskin mukanya. Kenapa? Takut ngutangin. Takut dimintain, betul. Kalau gitu. Kalau orang kaya, yo masya Allah. Alhamdulillah Pak, mau minum apa? Kopi, jahe, susu, teh, ya. Coca-Cola, Fanta, semuanya Indomaret di bawah semua. Orang kaya, ini kita beda. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad, bukan akhlak Nabi Muhammad. Tahu nggak kenapa Guru Zeni sering senyum? Ini kita bahas sekarang. Tahu nggak kenapa Guru Zeni sering senyum? Karena senyuman adalah intisari dari akhlak. Orang yang banyak senyum, akhlaknya bagus. Intisari akhlak itu senyuman, ringan sebenarnya. Senyum, ya senyum. Makanya orang-orang soleh lihat, mana ada orang soleh mukanya cemberut.
Kita sudah mukanya pas-pasan, soleh kagak, senyum jarang. Betul nggak? Setan ngeliatin itu udah pegel juga. Setan sampai takut. Jangan. Jangan kita jarang senyum. Ikutin guru kita ini. Tujuan daripada peringatan Hol adalah salah satunya adalah inti dari peringatan Hol, bukan inti daripada peringatan Hol adalah kita mengikuti jejak beliau. Kalau keberkahan itu nomor 1000. Habib, saya bikin Hol Guru Zaini tujuannya mendapatkan berkah. Gak usah kamu tujuannya berkah, pasti dapat berkah. Tapi tujuannya adalah, dan yang diinginkan oleh Guru Zaini adalah kita mengikuti beliau. Ikutin akhlak beliau, ambil ilmunya, ambil kedermawaannya, ambil sabarnya beliau. Ini tujuan Hol, makanya dibacakan managil. Tujuannya bagi kita mendengar, bukan sekedar mendengar, tapi mengikuti Habib. Tapi Guru Zaini kan sholatnya banyak, saya nggak kuat. Silakan sedikit, tapi yang penting ikuti. Karena setiap manusia punya porsi masing-masing. Bukan jumlah yang sama yang diinginkan Guru Zaini. Tahu Guru Zaini kita tuh kadang-kadang sanggup. Tapi yang diinginkan oleh Guru Zaini kita ngikutin. Walaupun tertatah-tatah, walaupun berat, ikutin. Karena beliau adalah orang sukses di dunia dan di akhirat. Kenapa saya bilang sukses di dunia dan di akhirat? Karena hakikat sukses adalah terlihat ketika meninggal su'ul khatimah atau husnul khatimah. Saya mau tanya, di sini ada yang ragu Guru Zaini husnul khatimah? Enggak kan? Semuanya yakin Guru Zaini husnul khatimah. Guru kita alhamdulillah kita berada di dalam naungan bendera majelis beliau, dan beliau adalah salah satu murid daripada Guru Zaini. Hakikatnya ini adalah majelisnya Guru Zaini. Beliau adalah cuman sebagai pengganti secara jasa. Kalau secara hakikat adalah ini adalah majelisnya beliau. Makanya majelisnya banyak, karena bukan majelisnya Guru Guru Fahmi. Ini karena majelisnya Guru Zaini sehingga membludak. Kalau kita siapa? Betul nggak Guru Fahmi? Kita ini siapa? Nggak pantas punya majelis besar. Nggak pantas diri kita ini belum pantas. Ilmu masih sedikit, akhlak jarang-jarang, ibadah masih malas-malasan. Artinya apa? Ketika kita punya majelis itu sebenarnya bukan majelis kita, majelis guru-guru kita, karena turun tangan guru kita sehingga majelis itu bisa berkah. Kalau kita sebenarnya nggak pantas dan nggak bisa punya majelis besar. Makanya istiqomah, betul. Salah satu daripada akhlak beliau juga, beliau mencintai ahlul bait, mencintai para habaib luar biasa. Berkat jasa beliau, saya akui dengan 2 jempol saya orang ahlul bait. Betul? Banjar siapa yang nggak tahu ahlul bait? Siapa yang nggak tahu habaib? Berkat beliau. Kenapa beliau membahas selalu habaib begini, habaib begitu, habaib begini? Karena beliau cinta dengan Nabi Muhammad. Maka otomatis beliau juga mencintai darah daging Nabi Muhammad. Karena beliau melihat satu hadis yang dilihat oleh abah guru sekumpul. Apa itu hadisnya? Man ahsan ila ahlil bait falam kafiu fa ana ukafiu yaumal qiyamah. Barang siapa berbuat baik sama habaib keturunan Nabi, itu habaib nggak balas kebaikan itu. Habaib itu belum bisa balas kebaikan kita. Apa kata Nabi? Saya nanti yang balas. Tenang, saya bakal balas di hari kiamat. Ini yang dilihat oleh Guru Zaini. Sehingga Guru Zaini nggak mandang lagi. Itu mau Habib benar, Habib lagi di dalam keadaan maksiat, Habib lagi dalam keadaan khilaf, Habib lagi dalam begini, tetap beliau cintai, beliau hormati. Kenapa? Karena beliau tahu
ini adalah darah Nabi Muhammad. Darah daging Nabi Muhammad. Habaib juga manusia. Habaib manusia. Jadi kadang dia berbuat salah sama kita. Tapi bedanya mereka ada darah Nabi Muhammad. Dan mereka habaib ini Bapak Ibu itu ibarat mainan remote control, ya. Itu yang megang remote controlnya adalah Rasulullah. Jadi kadang belok, tapi nanti bakal balik lagi lurus. Kalau dia darahnya benar, darah habaib benar, maka sebelum meninggal dia akan berubah dan dia akan husnul khotimah. Yang dimuliakan oleh Allah. Makanya salah satu bukti bahwa Guru Zaini benar-benar mencintai habaib dengan tulus dan dibalas oleh Nabi sesuai hadis tadi yang saya sebutkan, setiap kali Guru Zaini banyak habaib datang. Betul? Betul ya? Yang dari Indonesia, dari Mekah, dari Yaman, dari mana aja, dari Maroko, dari mana negara-negara Islam banyak yang datang. Betul? Biaya ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan. Tahu gak kenapa? Karena habaib digerakkan, tadi saya bilang hatinya oleh Rasulullah. Digerakkan. Kenapa? Rasulullah membalas jasa Guru Zaini. Dulu semasa hidupnya Guru Zaini sering menghormati habaib, sering menjunjung tinggi habaib, sehingga Allah gerakkan Nabi Muhammad gerakkan habaib setiap halnya beliau. Guru Zaini mengangkat habaib tidak semakin rendah, derajat beliau semakin tinggi. Jadi jangan takut. Kalau saya nanti ngangkat habaib, saya bahas habaib, nanti orang hormat sama habaib, nggak hormat sama saya. Tenang, Guru Zaini membahas habaib tetap dihormati orang. Ribuan orang hormat kepada beliau dan tidak sedikit pun derajat beliau berkurang gara-gara dia menghormati habaib. Beliau menjunjung habaib. Ini saya tantang lagi, kalau nggak digerakin sama Rasul, saya tantang. Saya siapkan uang 100 juta, kumpulin 1000 habaib, bisa? Terserah deh, acara apa? Mau acara hitanan kek? Acara apa kek? Bisa, kumpulin 1000 habaib. Nggak bisa. Paling mentok 10, 20, 30, 100, hebat ya. Kenapa? Karena nggak digerakin sama Rasulullah. Tapi kalau sudah digerakin sama Rasulullah, datang sendiri. Nggak perlu dengan paksaan, nggak perlu dengan apa-apa. Datang mereka sendiri. Ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah telah membalas jasa Guru Zaini di dunia. Dan kelak juga insya Allah beliau berada di dalam naungan Nabi Muhammad, dalam bendera Nabi Muhammad, dalam syafaat Nabi Muhammad, karena beliau dicintai oleh ahli bait keluarga Nabi Muhammad, dan beliau dan banyak orang-orang daripada habaib mencintai beliau, dan beliau dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yang seperti ini yang kita ikuti. Inilah tujuan daripada peringatan call. Ayo kita jangan jauh-jauh dari guru kita. Sudah ikutin guru kita. Jangan pakai banyak mikir, jangan pakai banyak komentar. Guru lakukan ini, ikutin selagi tidak melenceng daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mendapatkan keberkahan, dapat kedudukan, bakal dapat. Contoh, kita mau sukses di dalam urusan dunia, saya kasih contoh. Kita ingin sukses, ingin jadi pengusaha batu bara. Pasti kita nanya sama orang yang sukses di dalam batu bara, betul nggak? Gak mungkin kan kita nanya sama tukang beca, Pak, saya mau bisnis batu bara, gimana caranya? Itu orang jawab juga bingung, batu bara apaan ya? Roti apa susu? Ya. Kita kalau ingin sukses, ikutin orang sukses. Ini rumus paten. Kita ingin sukses dunia akhirat, ikutin orang yang sukses dunia akhirat. Sahabat, namanya Guru Zaini. Muridnya beliau sudah terbukti juga. Kita masih kurang puas muridnya beliau, Guru Zuhdi. Betul? Guru Zuhdi muridnya siapa? Guru Zaini. Beliau mengikuti Guru Zaini, akhlaknya mengikuti Guru Zaini, kecintaannya kepada habaib mengikuti Guru Zaini. Lihat saat Covid, saat genting negara, yang dimana resikonya ketika terjadi perkumpulan besar, terjadi penyakit sampai mati.
Tapi tidak ada orang satupun takut atas hal tersebut. Ketika beliau wafat, ribuan orang menghantarkan. Betul? Saat itu saat genting. Orang kalau kumpul bisa ketularan virus, bisa mati, bisa sakit. Tapi lihat, ribuan orang layak beliau. Bahkan polisi tidak sanggup menghalangi. Kenapa? Karena digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh Rasulullah. Karena beliau adalah termasuk pecinta sejati Nabi Muhammad SAW. Masih kurang puas, banyak buktinya. Bayangin loh, saat COVID, saat orang pada takut keluar, suami istri pada takut salaman, orang pada takut parno sama muslim saling sudut, takut menular. Saat beliau wafat, tidak sedikit pun orang yang mengurangi daripada sedikit orang yang menguburi beliau. Seharusnya orang yang menguburin sedikit takut, betul. Banyak gak orang yang meninggal saat COVID yang menguburi cuma 5 orang, 2 orang, betul. Bahkan kadang-kadang anaknya pun nggak mau menguburi. Kenapa? Guru Zudi, banyak orang menguburi. Karena digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh Rasulullah SAW. Maka sudah banyak bukti sekeliling kita, ayo ikuti. Di sini ada guru kita, guru Faham, ikuti. Beliau termasuk daripada salah satu murid daripada Guru Zaini yang pernah mengambil ilmu daripada Guru Zaini. Alhamdulillah, satu keberkahan kampung ini masih ada ilmu yang berdasarkan daripada sumbernya Guru Zaini, sehingga menjadikan insya Allah kampung ini berkah. Mudah-mudahan kampung ini berkah. Kampung ini jadi kampung Sayyidina Muhammad. Kampung ini kampungnya Nabi Muhammad. Kampung yang banyak majelis, kampung yang banyak tercetak orang-orang yang beradab, berakhlakul karimah, kampung yang jauh dari narkoba, kampung yang jauh dari pergaulan bebas. Amin ya rabbal alamin. Dengan keberkahan Guru Zaini, insya Allah doa kita malam hari ini dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu doa. Untuk itu kami mintakan kepada Al Ustadz Haji Fahmi Ansari LC. Kepada Al Ustadz kami persilakan. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا شيخنا شيخ محمد زين بن عبد الغني البنجاري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى أرواح حاج محمد كرمي بن حاج شهدة وست عائشة بنت بنيادي وحسين بن حاج حسن وأمه بنت وبندي والمرة بن كركم سلطة وحاج مسلم بن حاج أشعري وسليمان بن إمام وحفصية بنت إبراهيم ورحمة بنت تزاد وعبد الغني بن الرحمن وخصوصا إلى روحي شيخ محمد زيد بن عبد الغني البنجري لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انك تستعين على نفسك. ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد اذا رضيت عنا دائما ابدا. اللهم صل على الذات المكمله والرحمه المنزله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا الى صراطك المستقيم واصبره منا جميع ما بشر وطهره منا ما ظهر وما بطن. اللهم اشرح بالقران صدورنا ويسر به امورنا وعظم به اجورنا وحسن به اخلاقنا ووسع به ارزاقنا ونور به قبورنا. اللهم اجعل الثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه وصليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما هللنا هدية بالغة ورحمة منك نازلة نقدمها ونهدي إلى حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى ملائكة الله المقربين والكروبين وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية العشرة المبشرة بالجنة وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وإلى أرواح الحسن والحسين وأمه وسيداتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى وسيد الحمزة والعباس والشهداء البدريين والحديين وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمغلقين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى رحمة الرباني والعالم السماني سيد عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد أبي القاسم الجنيد المبتدي وسيد الشيخ محمد بن عمر الكريم السمن المدني وإلى أرواح كل ولي وولية الله مشارق ومغاربها برها وبحرها وكانوا الكريم في علمه وحلت أرواحهم يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا المعلى والشبيبة والبديع وأموات المسلمين كافة عامة وفي الصائم والنازل لهم ولا ذكر لهم ربنا الجميع برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا إلى أرواحي هدي محمد كرمي بن هدي شهدت وسيدنا هشام بن مريد وحسين بن هدي حسن وربن بنت ربن ونرد بن قدس ويطع وهدي حسن الكريم بن هدي أشعري وسليمان بن إمام ونصير بنت الرحيم ورب بنت تسان وغني الرحمن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل
نورا حفرة حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وخصوصا إلى روحه شيخ محمد زين الرغاني البنجري. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم الرحمة بالقرآن العظيم رحمة واسعة، واغفر له مغفرة جامعة يا ملك الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم انزل في قبره الرحمة والنور والبهجة والرحمة والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور، إنك ملك رب غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, kami informasikan bahwa di depan ada Habib jual minyak wangi dan bubur, itu bisa dibeli. Dan dengan selesai membacaan doa tadi, selesailah seluruh rangkaian kegiatan haul atau sekukul dan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kekhilafan atau sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu hadirin dan undangan sekalian. Dan akhirnya adalah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami infokan bahwa di depan